Hmm, ada apa, Bu? Kok Tiang merinding ya? Hmm, itu pasti gara-gara suara anjing di luar. Kan sudah biasa di sini. Enggih, Pak. Tapi ini rasanya lain loh. Lagi pula rumah kita kan sudah dipagari gaib sama jero bening. Nggak usah takut. Ayo tidur, ngantuk. Enggih, Pak. Pak, bangun, Pak. Tiang takut. Ada apa, Bu? Itu, di jendela itu. Kenapa jendela, Bu? Loh, tadi ada liak, Pak. Sumpah. Oh, itu paling perasaan Sida aja. Ayo tidur. Sumpah, Pak. Apalagi Tiang kan lagi hamil. Mungkin lagi diincar, Pak. Keesokan harinya, Pak Agung datang ke rumah jero bening. Om Swastiastu. Gi, Swastiastu, Pak Agung. Jero bening adalah seorang balian atau tabib sakti. Ia adalah pendatang yang sudah 3 tahun ini tinggal di desa itu. Selama itu, ia sudah beberapa kali mengobati warga yang terkena gangguan gaib. Ia juga memberi jasa membuat pagar gaib rumah-rumah warga untuk melindungi dari serangan ilmu hitam. Namun suatu saat, ia sempat merantau selama 3 bulan dan baru balik ke desa sekitar setengah tahunan ini. Gini Jero, kan rumah Tiang udah dipagari gaib sama Jero. Masa masih ada liak yang bisa tembus masuk? Hah? Bener tuh Pak Agung. Tiang ndak lihat, istri yang lihat. Apalagi istri lagi hamil. Tolong Jero, jangan sampai anak pertama Tiang jadi korban liak. Oke Pak Agung. Ayo ke sana. Tolong nanti siapkan canang buat sembayang. Siap Jero. Jero, Om Swastiastu. Suksma sudah datang. Om Swastiastu Bu Kade. Tiang sudah cerita semua ke jero bening. Sudah, ayo siapkan jamuan buat jero bening. Enggih, Pak. Sudah, ndak usah repot-repot Pak Agung. Sani. Ndak apa-apa. Santai-santai dulu saja Jero. Silakan, Pak Jero, Gus Agung. Suksma Mbak. Hah? Bo, tolong siapkan canang ya. Enggih, Gus, enggih. Mbok Sani sudah lama ya kerja sama Pak Agung? Wah, sudah sejak dari Tiang kecil, Jero. Mbok Sani sudah bekerja ikut orang tua Pak Agung sejak Pak Agung masih kecil. Kemudian ketika orang tua Pak Agung meninggal, juga adik-adik Pak Agung sudah berkeluarga dan pindah rumah. Mbok Sani tetap ikut Pak Agung yang tetap tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Kenapa, Jero? Berarti Mbok Sani sudah tua ya Pak Agung? Ya sekitar 70-an, tapi memang awet muda Jero. Menurut Tiang itu aneh Pak Agung. Percuma saja rumah ini dikasih pagar gaib kalau liaknya itu orang dalam. Jero bening bilang bahwa baru saja ia merasakan vibrasi dari ilmu leak Mbok Sani. Apalagi umur dan fisik Mbok Sani yang tidak seimbang. Karena ilmu leak bisa membuat pelakunya awet muda. Tenang Pak Agung, biar Tiang yang ngomong sama dia. Singkat cerita, Mbok Sani yang telah setia bersama keluarga Pak Agung akhirnya pergi dari desa itu. Selain karena merasa malu karena ketahuan bahwa ia adalah pelaku liak, ia juga telah diancam oleh jero bening. Jika tidak mau pergi, dia akan dilumpuhkan dan akan diumumkan ke seluruh warga desa. Pak Agung, Tiang tahu ini sangat berat.
Tapi tidak ada pilihan lain. Ini demi keselamatan anak Pak Agung sendiri. Nggih, Jero. Beberapa malam berikutnya, Pak Agung dan istrinya sudah bisa tidur tenang. Hingga pada saat malam bulan mati tiba. Itu lihat babi buruk. Jero Benu. Setelah kejadian itu, Jero Benu menghilang dari desa tersebut. Pak Agung juga belum paham dengan apa yang terjadi. Namun yang pasti, Mbok Sani ternyata belum benar-benar pergi dari desa itu. Ia menunggu sampai saat bulan mati yang sakral itu tiba untuk menyelamatkan bayi Pak Agung dari Jero Benu yang ternyata adalah penekun layak aliran hitam. Konon, ketika ia sempat merantau, ia mendapat suatu peristiwa yang membuat dirinya terjerumus menekuni ilmu itu. Dan ketika harus menambah tingkatan ilmunya, ia harus menghisap saripati bayi. Sejak awal, Mbok Sani telah tahu rencana Jero Benu, karena selain ia memergoki api endihnya, ia juga merasakan vibrasi Jero Benu. Namun sayangnya, ketika ia mencoba mengecek keadaan Bukadek, secara tak sengaja ia kepergok. Jero Benu melihat itu sebagai kesempatan untuk menyingkirkan Mbok Sani. Apalagi ia mempunyai reputasi yang baik dan dipercaya di desa itu. Dia Mbok Sani adalah jenis yang memakan bunga untuk tetap hidup. Sebenarnya perwujudannya yang seram itu karena terbentuk dari hasratnya untuk melindungi keluarga Pak Agung. Ilmu itu juga tak pernah ia harapkan karena kejatuhan warisan dari leluhurnya. Sejak peristiwa itu, Mbok Sani tidak ada kabar lagi. Ia tak mau kembali lagi ke tempat Pak Agung.